Kamu boleh cerita, pernah gak ayah bunda ngerasa capek sendiri tiap lihat anak main? Bukan karena dia rewel, tapi karena dia kotor. Pegang tanah, main air, lengket kemana-mana. Lalu di kepala kita muncul satu kalimat, aduh nanti berantakan, kotor. Tapi pernah gak kita berhenti sebentar dan bertanya, jangan-jangan yang kita sebut kotor itu justru yang paling dibutuhkan anak kita. Bukan kotornya ya yang dibutuhkan, tapi suasana ketika dia sedang dalam situasi kotor. Hari ini aku mau bahas tentang bermain kotor dan eksplorasi anak. Ketika kita ngomongin kotor pada anak, sebenarnya yang sedang kita bicarakan itu adalah eksplorasi. Eksplorasi lingkungan. Lingkungan itu bukan cuma mainan mahal ya. Lingkungan itu bisa tanah, air, udara, benda-benda yang ada di sekitar rumah kita. Anak belajar lewat sentuhan, lewat meremas, menuang, ngaduk, dan merasakan. Kalau kita mundur ke masa lalu, dulu mainan itu sudah ada, tapi tidak sebanyak sekarang. Banyak mainan yang mahal, dan gak semua anak punya. Akhirnya anak-anak dulu lebih sering menggunakan alam sebagai ruang bermainnya. Sekarang kondisinya beda kan, mainan sangat beragam, HP ada di mana-mana, tapi seringkali manajemen penggunaannya belum maksimal. Dan tanpa kita sadari, anak-anak justru berlindung di balik layar. Kenapa aku bilang berlindung? Karena seringkali justru kita orang tuanya yang terlalu banyak ngelarang. Jangan ini deh, jangan itu, nanti kotor, nanti berantakan. Padahal saat anak mengambil kertas, lalu merendamnya sampai hancur jadi bubur gitu, itu bukan karena kenakalan, itu rasa ingin tahu. Saat bubur kertas itu ditempel di tembok, diusap ke lantai, anak sedang belajar tekstur, perubahan bentuk, sebab akibat. Science. Masalahnya di momen itu kepentingan kita sering terusik. Kita pengen rumah kita bersih, rapi, terkendali setiap waktu. Akhirnya kita marah. Kita berhentiin permainan dia, dan ini terjadi terus berulang kali. Padahal anak usia 0-6 tahun itu butuh bermain sekitar 8 jam sehari. Anak 6-12 tahun masih butuh sekitar 6 jam sehari. Bermain itu bukan bonus ya, bermain itu kebutuhan dasar. Kalau anak gak boleh ini, gak boleh itu, dia pasti akan mencari alternatif. Dan alternatif yang paling mudah adalah HP. HP itu mudah dimainkan, tapi stimulasi tubuhnya terbatas. Yang bekerja paling aktif hanya mata, otak. Anggota tubuh yang bergerak seringkali hanya 2, jempol dan telunjuk. Padahal anak butuh stimulasi motorik halus, motorik kasar, keseimbangan, sentuhan. Ketika anak bermain eksploratif bersama teman-temannya, yang distimulasi bukan hanya tubuh, tapi juga ada interaksi sosial. Belajar nunggu, belajar berbagi, belajar menghadapi konflik kecil, toleransi. Saat anak bermain, dia tidak sedang berpikir, wah ini kotor ya, ini berantakan ya. Yang punya persepsi kotor dan berantakan itu seringkali justru adalah orang tua. Mereka sih enjoy aja, asik aja. Bagi anak, selama dia asik itu adalah permainan. Itu proses belajar. Kalau yang muncul dari kita adalah kekhawatiran, sebenarnya solusinya sederhana. Habis main dicuci, habis berantakan dirapikan. Biarkan anak meraba, merasakan yang kasar, yang bergelombang, yang cair, yang lengket. Karena layar HP, screen itu kan halus. Padahal dunia nyata tidak selalu halus. Semua pengalaman ini sedang membangun memori tubuh anak, memori otak anak. Pengalaman sensorik yang dampaknya baru terasa bertahun-tahun kemudian nanti. Kenapa? Ada anak yang gampang jijik gitu ya. Bisa jadi bukan karena bawaan, tapi karena pengalaman sentuhannya atau menyentuh sesuatu, objek itu sangat minim. Misalnya makanan. Tapi karena terlihat lengket, maka dia jijik. Karena bentuknya gak rapi, dia menolak.
Padahal tubuhnya belum pernah benar-benar diajak mengenal dunia. Kadang yang perlu kita lakukan bukan menambah mainan, bukan menambah aplikasi, tapi mengendurkan sedikit standar bersih kita, karena rumah bisa dibersihkan, baju bisa dicuci, rumah bisa dirapikan, tapi masa kecil yang miskin eksplorasi tidak bisa diulang. Semoga obrolan ini bisa jadi pengingat untuk kita semua bahwa di balik tangan yang kotor seringkali sedang tumbuh anak yang utuh. Kamu boleh cerita.